Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, kita udah bermalam di Madinah, udah hari Minggu dan hari Senin, malam yang kedua nih ya. Kalau dihitung malam berarti kita udah 3 malam, karena kita sampai di bandara pun maghrib, ya kan? Dan kita menginap malam itu juga, yaitu malam Senin hari Minggu. Berarti kalau dihitung malam kita udah 3 malam, tapi masih 2 hari, 3 malam 2 hari. Maka berada kita di tanah suci, khususnya di kota Nabi ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, ya. Ada faedah yang harus kita ambil di dalam kitab, yaitu fikih yang dijelaskan oleh Syekh Said Bakar Asyadda. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu mutaakkidan ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau li ghairi hajjin wa mu'tamirin li ahadithin. Disunahkan secara mutaakkidan, sangat kuat, sangat-sangat dianjurkan sunnahnya ini untuk berziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sini aja. Ya, enggak apa-apa. Kemana tuh? Oh, iya. Walau li ghairi hajjin wa mu'tamirin. Meskipun bukan untuk orang yang berhaji dan bukan untuk orang yang berumrah. Jadi sana aja Bang, biar ada jalan. Ya, meskipun bukan untuk orang yang berhaji dan untuk orang yang berumrah. Bang, benar bang. Nah, silakan Bang, lewat terus Bang, apa-apa Bang. Ya, lewat. Silakan. Ya, fadal, silakan. Monggo lewat. Silakan Pak. Ya. Silakan. Dah. Ada hadisnya, waradat fi fadliha, telah datang hadis tentang keutamaannya ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut sebagian pendapat para ulama, ada yang mengatakan ziarah kepada Nabi ini hukumnya wajib. Dan sebagian ulama yang kuat pendapatnya mengatakan hukumnya ziarah ke kubur Nabi ini sunnah muakkad, bukan sunnah biasa, sunnah muakkad. Sehingga sebagian para ulama berpendapat ala annaha wajibatun, bahwa ziarah kepada Nabi, mengunjungi Nabi kalau sudah sampai ke kota Madinah ini hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak ziarah, sebagian ulama mengatakan berdosa. Ya. Dah. Li'anna al-ghalib 'ala al-hujjajil warid, karena sesungguhnya kebiasaan bagi orang-orang yang naik haji, termasuk orang yang melaksanakan umrah, mereka datang min afakin ba'idatin, mereka datang dari penjuru yang jauh. Kayak kita nih kan, dari pelosok-pelosok kampung, pelosok negeri. Dah. Fa idza qarabu minal madinati, maka kalau seandainya mereka sudah dekat dengan kota Madinah, maksudnya Mekah, mereka sudah sampai di Mekah, yuqbahu tarkuhum bi ziyarati, maka dibenci kalau mereka meninggalkan ziarah ke kota Madinah. Ziarah maksudnya kota Madinah, bukan kotanya itu kita ziarahi, tapi Nabi. Jadi dibenci oleh Allah Ta'ala orang yang udah sampai ke Mekah langsung pulang, padahal ada waktu dan kesempatan untuk datang ke Madinah untuk ziarah kepada Nabi. Nah. Wali hadithin, dan karena ada hadis, man hajja walam yazurni, barang siapa yang berhaji
dan tidak mau menziarahi aku, kata Nabi. Siapa yang aku di sini? Nabi. Faqad jafani, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Apa kata Nabi? Menyakiti aku. Jadi siapa yang naik haji, termasuk di dalamnya siapa yang berangkat umrah, tapi dia tidak berziarah, walam yazurni, dia tidak berziarah kepadaku, faqad jafani, maka dia sungguh menyakiti aku. Ini nauzubillah. Kita udah naik haji, kita berangkat umrah, tapi cuma ke Mekah, ke Madinah nggak mau. Maksudnya ke lihat Nabi, ziarah ke Nabi, nggak mau dia. Jadi walaupun dia nggak dapat masuk ke Raudhah, tapi dia masuk ke Masjid Nabawi saja, dia niat ziarah, ya, maka dia lepas daripada yaitu perkataan Nabi ini. Nabi tidak merasa sakit dengannya, karena sudah datang meskipun cuma sampai ke pintu masjid gitu, tapi niatnya ziarah. Wa in kana taqyid fihi ghairu murad wa qawlu li ahaditsin warada fi fadliha. Adapun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ziarah ini, minha di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati. Ini ibu-ibu nanti ziarah sekarang, ziarah kepada Nabi atau kepada orang mati? Kepada Nabi. Nabi meninggal apa hidup? Meninggal. Ziarah kepada orang meninggal boleh nggak? Boleh. Kalau ziarah apa artinya? Berkunjung seharusnya kepada orang boleh nggak berkunjung kepada orang meninggal? Boleh. Kenapa? Apa gunanya ziarah berkunjung ke orang yang meninggal? Orang meninggal itu dengar nggak telinga kita ngomong? Orang meninggal dunia mendengar nggak perkataan orang yang hidup? Melihat tidak? Melihat tidak? Jadi orang yang sudah meninggal itu lebih tajam pendengaran dan penglihatannya dibandingkan ketika dia hidup. Cuma ketika kita ucapkan salam, mereka membalas, tapi kita tidak bisa mendengar. Mereka melihat, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Gitu. Jadi mana dalilnya? Kata Nabi, man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang ziarah mengunjungi aku sesudah matinya aku, sesudah wafatnya aku, kata Nabi, fa ka'annama zarani fi hayati, maka seolah sama seperti dia itu menziarahi aku di waktu aku hidup. Jadi ini dalil kuat untuk ziarah kepada Nabi. Maka kita datang ziarah kepada Nabi meskipun Nabi sudah wafat, sama seperti kita ziarah Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup. Maka dari awal kita bilang itu, kalau kita di Masjid Nabawi ini, apalagi masuk ke dalam masjid di kota Nabi ini, apalagi masuk ke dalam masjid, tawadhu kita, merendah kita. Ya, jangan sampai kita yaitu mengucapkan kata-kata porno, kata-kata jorok, perbuatan-perbuatan dosa, fasik, melakukan kejahatan. Ya. Jadi kalau kita masuk ke Masjid Nabawi itu, seolah di depan sana tuh nampak kubur Nabi itu, seolah Nabi ada di situ. Seolah Nabi itu hidup. Wa qauluhu li ahaditsin waradat fi fadliha. Dan ada hadis yang lain juga memperkuat dalil yang tadi. Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Ini yang kita cari ini. Ini yang kita cari ini. Kenapa kita datang ke Madinah? Kenapa ibu datang ke Madinah? Ingin ziarah Nabi. Kenapa ibu datang ziarah Nabi? Itu jawabannya. Ini jawabannya. Man zara qabri, barang siapa berziarah, menziarahi, mengunjungi kuburku, kata Nabi, niscaya wajabat lahu syafa'ati, wajib baginya untuk mendapatkan pertolonganku, kata Nabi. Wajib baginya oleh syafaatku, kata Nabi. Ibu kemarin antri lama enggak? Lama. Ibu sampai ke Raudhah enggak? Sampai. Ziarahnya jauh apa dekat? Dekat. Kenapa? Karena langsung di Raudhah. Antara kubur dan Raudhah, antara kubur dan mimbar adalah Raudhah. Raudhah di tengah-tengah, dekat dengan kubur Nabi. Jadi kita kunjungi Nabi bukan jauh, dekat kita, capek kita, letih kita, kita berusaha sampai ke sini untuk sampai dekat dengan Nabi. Itu apa? Untuk ziarah kepada Nabi. Apa enggak cukup balasannya?
balasannya yang setimpal adalah mendapatkan syafaat Nabi. syafaat Nabi. Wa mafhumuhu, dan apa yang kita pahami, annaha, bahwa sesungguhnya berarti hukum menziarahi Nabi jaizatun, itu hukumnya boleh. Artinya boleh. Kemudian ditarik pemahaman hukum yang selanjutnya, sunnah muakkad. Bahkan ada mengatakan hukumnya wajib. Karena kalau tidak datang ziarah padahal dia sudah sampai Mekah, tapi sudah ada kesempatan dia tidak mau datang ke sini, dia menyepelekan ziarah kepada Nabi, maka itu menyakiti Nabi. Orang kalau menyakiti Nabi kira-kira dapat syafaat tidak? Tidak dapat syafaat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, man ja'ani zairun lam tanza'hu hajatun illa ziyarati kana haqqan 'ala Allah ta'ala an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Ini kata Nabi, barang siapa datang kepadaku sebagai orang yang menziarahi aku, datang ke sini bukan untuk jalan-jalan, datang ke sini bukan hanya untuk solat di Masjid Nabawi yang mengejar pahala 1000 kali lipat dibandingkan solat di luar Masjid Nabawi. Tetapi utamakan dia adalah mendatangi Nabi untuk menziarahi Nabi. Yang lain itu menyusul. Pahala solat dalam Masjid Nabawi itu 1000 kali, itu menyusul. Karena kalau kita ziarah Nabi tidak mungkin kalau tidak solat. Orang ziarah Nabi kan pasti solat di dalam. Karena ziarah Nabi itu di dalam masjid. Ada orang yang ziarah Nabi masuk ke dalam masjid cuma khusus untuk ziarah Nabi, tapi ada azan subuh, azan asar, dia enggak solat. Ada tidak? Pada waktu solat dalam masjid dia cuma duduk tidur saja. Ada tidak? Tidak ada. Berarti orang yang ziarah kepada Nabi pasti dia solat. Maka yang hal-hal tersebut itu masuk di dalam, yaitu perkara yang mengikuti keutamaan, yaitu menziarahi Nabi. Tidaklah mencabut akan keinginannya oleh hajat-hajat yang lain. Artinya tidak ada hajat yang lain yang lebih utama baginya ketika datang ke Madinah ini. Tidak ada hajat yang lebih penting baginya untuk datang ke Madinah ini, kecuali yang paling penting adalah ziarati. Kecuali yang paling penting adalah menziarahi aku, kata Nabi. Hajat yang lain tak penting. Penting, tetapi yang paling penting adalah ziarah kepada aku, kata Nabi. Apa balasannya, kata Nabi? Kana haqqan 'ala Allah ta'ala an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Niscaya, kata Nabi, adalah orang itu berhak ke atas Allah Ta'ala. Dia menuntut kepada Allah Ta'ala bahwa adalah aku, kata Nabi Muhammad, untuk dirinya menjadi syafi'an, orang yang memberikan syafaat, pertolongan di saat dia dibangkitkan dalam huru hara di padang mahsyar. Jadi wajib ya dia menuntut haknya kepada Allah untuk menjadikan Nabi sebagai syafi'an, yaitu orang yang memberikan syafaatnya pada hari kiamat. Warawi al-Bukhari, dan meriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Kalau Imam Bukhari berarti hadisnya udah pasti sahih. Apa kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari? Man shalla alayya 'inda qabri. Dan ini perhatikan nih. Kan sama saja kita dari jauh dengan dekat. Apa bedanya jauh dengan dekat? Ya, kan sama-sama sampai. Kita berdoa semoga Nabi diangkat derajatnya. Habis sholat, habis azan kan ada doanya. Allahumma la ilaha illallah. Baru kita angkat tangan, kita baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadhi. Terus wa ba'athul maqamam mahmud wa adda innaka la. Jadi ada khusus doa kita umat Nabi untuk mendoakan Nabi supaya diangkat derajatnya, menjadi wasilah untuk kita, penolong supaya kita selamat di padang mahsyar. Jadi di situ dikatakan bahwa di sini barang siapa yang bersolawat ke atasku inda qabri, kata Nabi, di samping kuburku. Makanya saya sampaikan, kalau sudah sampai ke makam Nabi, udah masuk raudhah, jangan menjauh, cari tempat yang paling dekat, yang pinggir yang sebelah kiri itu, pojok kiri itu. Tapi kalau berdesak-desakan, semampu kita mendekati Nabi. Walaupun di tengah kita udah berusaha. Jangan kita mampu ke tengah, kita ambil yang paling
Jangan kita mampu ke pinggir, kita ambil di Di tengah. Kalau mampu ke pinggir, ambil pinggir. Kalau cuma cukup di tengah, ambil di tengah. Kalau nggak ada tempat lain ya terpaksa, berarti kita paling sudut sudut kanan. Nah, itu termasuk jauh kalau sudah sampai dalam raudhah. Jadi Nabi ini mengatakan, barang siapa bersolawat ke atasku di samping kuburku, kata Nabi, apa balasannya? Wakkalallahu biha malakan yuballighuni. Mewakilkan oleh Allah Ta'ala dengan solawat tersebut akan seorang malaikat, untuk menyampaikan langsung kepada diriku, wakafa amru dunyahu, dan Allah cukupkan akan urusan dunianya. Jadi jangan takut pulang nggak punya apa-apa. Jangan takut pulang tidak dicukupi segala hajat ketika pulang Nah, ini jamin nih. Ya, dijamin nih. Yang takut rezekinya dicaplok orang di kampung. Ini saya tinggal bisnis, saya tinggal usaha, saya tinggal pekerjaan. Nanti dicaplok orang nanti di kampung. 15 hari, 12 hari saya tinggal. Enggak, jangan. Ini dijamin nih sama Nabi. Ya. Allah Ta'ala cukupkan untuknya urusan dunianya wa akhiratahu, dan urusan akhiratnya. Jadi akan dicukupkan segala hajat dunia dan segala hajat akhirat. Dan ditambah lagi untuk penguat hadis yang sebelumnya, wa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah, dan aku akan menjadi orang yang memberikan syafaat dan yang bersaksi kelak di hadapan Allah Ta'ala tentang kemuliaan orang tersebut kelak pada waktu hari kiamat. Nah, jadi ini keutamaan tentang ziarah. Mumpung kita masih di Madinah. Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian para ulama, walizairi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyru karamat. Jadi bapak-bapak ini keramat semua, kata Nabi. Orang yang datang ziarah ke makam Nabi, jauh-jauh datang ke sini, tujuan utamanya untuk datang ziarah kepada Nabi, keramat orang tuh. Jadi wali semua nih. Wali Allah. Ibrahim Ela semua nih. Hah? Ayah Ruslan? Keramat itu kalau orang datang ke sini ziarah kepada Nabi. Keramat. Ada 10 keramat orang yang ziarah kepada Nabi. Jadi semua jadi wali nih. Yang pertama kata Syekh Said Ash-Shatta, ihdahunna, salah satu di antara 10 itu, yu'ti arfa'al maratib, diberikan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Mau cari apa lagi? Kita mau cari pangkat dengan manusia, nggak ada apa-apanya. Ini dikasih pangkat paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu punya pangkat derajat yang paling tinggi dibandingkan orang-orang lain di sisi Allah Ta'ala. Atsaniyah, yang kedua, yablughu asnal matalib, dia akan mendapatkan yaitu cita-cita yang paling tertinggi. Cita-citanya yang paling tertinggi yaitu mendapatkan ridha Allah, akan dia peroleh. Jadi keinginannya, cita-cita yang paling tertinggi akan dia peroleh. Yang ketiga, qada'ul ma'arib, ditunaikan segala apa yang menjadi kegundahannya. Oh, tidak sanggup bikin ini, oh tidak sampai cita-cita ini, oh tidak tercapai keinginan ini, akan disampaikan oleh Allah Ta'ala segala keinginan yang membuat dia menjadi gelisah. Yang keempat, badlul mawahib, dikaruniakan karunia-karunia yang tak terhingga oleh Allah Ta'ala kepada hamba tersebut. Ya, akan diberikan karunia-karunia, nikmat-nikmat yang tiada terhingga kepada hamba yang mau ziarah kepada Nabi tersebut. Yang kelima, al-amanu minal ma'atib, akan selamat daripada, aman daripada segala yaitu bahaya, ancaman. Selamat daripada berbagai bahaya dan segala selamat daripada ancaman. As-sadis, yang keenam, at-tathiru minal ma'ayib, suci daripada sekalian aib-aib, suci daripada sekalian aib cacat, yaitu perbuatan dosa maksiat yang kalau orang lihat malu kita, ketahuan dosa-dosa kita, itu disucikan aib-aib itu oleh Allah Ta'ala. Yang ketujuh, tashilul masaibi, dimudahkan segala kesukaran-kesukarannya oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan segala kesulitan yang dia hadapi nanti ketika dia pulang kampung. Jadi kalau orang pulang kampung nanti sudah dia ziarah Nabi,
kesulitannya akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi ketika dia di kota suci Mekah Madinah, dia merasa ada kesulitan, akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedelapan, kifayatun nawaib, dicukupkan segala nawaib, bekal-bekalnya. Jadi jangan takut di sini nggak makan, ya, jangan takut di sini tidak minum, jangan takut di sini kekurangan. Kalau kekurangan pasti akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Tadi siapa ibu yang dikasih sama orang 50 rial tuh? Ada lagi jalan-jalan ada orang sedekah 50 rial. Mama ada kok, mama. Ya. Sama-sama kan? duduk sini kan. Duduk, bilang sama mama. Ya. Ibu dari mana? Dari Aceh, mama Ya. bilang. Habis itu, anak dari mana? Tanya, Ya. kayak gini lah duduk ah. Anak dari mana? Malaysia, dia bilang. Malaysia. Malaysia. Habis Ya. itu kan salat lah kami sama-sama. Ya. Salat Selesai itu, asar. Habis itu kan dikasih duduk dia. uang. Salam dia. Nak salam. Salam mama. Di videonya mama kan. Itu duduk lagi. Oh, dia ingat mamanya tuh. Ya. Habis itu dibukanya dompet, tariknya uang satu. Yang entah berapa harga uang itu tadi. Dikasih sama mama. 100 ya. 100 rial enggak. itu 100 rial itu 450.000. Habis itu kan mama beli Langsung beli gelang ya. Beli tadi kan. Ya. Beli semuanya bahan. Ya. Bilang sama orang toko tuh. Ya. Ini uang sedekah. Ya. Mau beli apa mak? Kita nggak tahu lah apa yang dibeli Ya. ulang. Sedekah orang nih. Ini mau nih pak. Diambil semua kan taruh. Ya. Kasih pak. Habis itu Ya. dikasihnya lagi. Mama nggak punya uang bilang. Ini kan Cukup. orang sedekah bilang. Ya. Kami sedekah pulang mama. Ya. Dibilang kan. Orang yang dibeli emas tadi sedekah lagi ya. Yang di toko yang toko Berarti yang ya, berapa berarti kan dikasih banyak mama kan. berarti mama kan sudah merasakan Habis yaitu itu salah yang satu foto anak-anak tu 5 Ya. biji rahsia. ya berarti mama berarti sudah langsung cash. Habis tu mama Ya, apa lagi berdirilah nih? di kedainya kan. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, mudahkan rezeki budak. Ya. Ya Allah, Ya. mudahkan rezeki. Habis tu orang kedai tu dikusuknya mama kayak gini ya. Keluar mama sampai di pintu dikasihnya tu satu. Dapat lagi Ini ya. halal mak halal. Ya, jadi itu bahasanya cash, Mak ya. Itu cash, itu berarti Allah Ta'ala nampakkan kebaikannya berkah kita ziarah kubur Nabi. Berkah kubur Nabi. Ibu Nilawati gitu juga udah dapat tadi kan? Ada dapat Ibu Nilawati Halal kan? ini mah Ya. halal ini mah. Ya. Mama nggak punya uang, tak Ya. punya uang. Nak ada bawa dompet mama Ya, kan nak ada ya. kosong. Ya, Kosong nak ada apa-apa. Tiga yang beli tadi. Tiga yang Berarti- beli. Fadal. Nanti ini kita udah rasa ya. Jadi bukan berarti yang lain nggak dapat juga dapat, tapi kadang dikasih cash, kadang dikredit tuh. Ya, mungkin di sini, mungkin di kampung nanti dibayar sama Allah Ta'ala. Fadal, silahkan. Lewat aja, nggak apa-apa. Memang kami, ya nggak apa. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, jadi itu Mak ya. Alhamdulillah Mak ya, banyak-banyak bersyukur sama Allah ya. Jadi itu apa itu namanya? Keramat. Itu apa namanya? Keramat. Orang Aceh bilang keramat. Ya, itu punya keramat, ya abunya keramat. Padahal tanyo keramat cis. Karena tanyo kalau kita ziarah makam Nabi dijuk kekeramatan. Apa kekeramatan? Kemuliaan oleh Allah. Oleh Allah Ta'ala. Dah, kemudian Jadi kan mama salat kan bilang kalakaman. Ini kepala dia langkah Ya. Wana tadi. Mama hampir dipijak ni paha. Ya, Orang sabar. bilang, sabar aja mama. ya. Nah, kita lanjut Mak ya. Kita lanjut ya. Biar cepat selesai. Kita cuma 1 jam. Fadhal. Yang ke-10, rahmatu rabbil masyariqi wal magharib, mendapatkan rahmat daripada Tuhan pemilik timur dan barat. Berarti mendapatkan sayangnya Allah Ta'ala. Disayang sama Allah Ta'ala orang yang datang untuk ziarah makam Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu kekasihnya. Nggak ada yang lebih yang disayang oleh Allah melebihi sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kita sayang kepada Nabi Muhammad, maka kita datang ziarah. Apa nggak sayang Allah Ta'ala kepada kita? Maka diberikanlah 10 keramat. Keramat itu artinya apa? Kemuliaan langsung dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hasil, kesimpulannya bahwa ziaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil qarabati. Bahwa
ziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk perkara yang paling utama di antara segala perkara tentang ibadah. Ibadah untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, di antaranya yang paling utama, paling afdal adalah ziarah kepada kubur Nabi. Jadi jangan tanya, Nabi kan dah mati, Nabi kan dah meninggal, ke pulau saja. Atau nggak usah kita datang ziarah ke Makkah, cukup kita salawat dari jauh saja. Padahal mampu untuk dia datang mendekat kepada Nabi. Dia ada uang, nggak mau dia datang ziarah ke makam Nabi. Atau dia udah sampai ke Makkah, nggak mau dia datang ziarah kepada makam Nabi. Maka orang seperti ini menyia-nyiakan kesempatan yang paling utama tersebut. Fayan bagi ayah rusa alaihi, maka selayaknya, sepantasnya seorang hamba itu dia berusaha keras untuk datang ziarah kepada Nabi. Maka bapak-bapak kan udah kemarin udah antri, itu udah usaha keras tuh. Dan kita antrinya lama sekali Bapak Ibu. Lumayan ya, berapa menit di dalam? Lama. Berapa? Lama, kami bisa sholat. Sholat apa? Waktu di Raudah? Sholat berapa rakaat? Dua. Masjid ada tuh tobat. Oh, dapat tauhid di masjid, dapat taubat, dapat apa lagi? Duha lagi dapat. Berarti 3 kali salat. Wah, banyak juga dapat waktu orang. Kalau kami dapat sholat maghrib, alhamdulillah juga dapat sholat sunnah. Kebetulan kami sabar tuh sampai maghrib tuh. Lama kami nunggu nih, kayaknya diusir nih nanti habis maghrib. Ternyata dikasih masuk kami, dapat sholat maghrib di dalam. Nah, jadi itu dibayar langsung oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini dikatakan juga bahwa seseorang harus berusaha, berjuang keras untuk dapat ziarah kepada Nabi. Berusaha. Jadi kita udah berusaha, walaupun capek, walaupun letih, walaupun harus kita antri yang lama, tetapi kita sampai juga ke yaitu makamnya Nabi. Wal yahdhur kullal hadri min at-takhallufi anha. Dan haruslah kita menjaga, jangan sampai terjadi kita justru menghindar berjumpa dengan Nabi. Udah ada kesempatan datang tapi kita nggak mau datang. Kita ada waktu antrian, udah ada kesempatan, nggak ada halangan apa-apa, tidak sakit, tidak ada macam-macam, tidak ada yang penting sekali. Tapi begitu sudah dapat waktu antrian, dia bilang kita mau pergi ke Raudah tapi antri. Lu hang jangan antri. Saya tidak akan datang kalau antri. Lun. Bahkan lun tamong bak masjid mentong hana payah antri mentong. Ini tamong langsung toh Nabi. Berarti ada kesempatan dia sia-siakan, berarti itu hati-hati orang seperti itu. Hati-hati orang itu seperti itu, kata Syekh Said As-Satta. Dah, ma'al kudrah, padahal dia mampu untuk datang antri itu ziarah ke kubur masuk ke Raudah tadi itu. Wa khususan ba'da hajjatil Islam, dan secara khusus apalagi ketika sudah melaksanakan haji dalam rukun Islam. Lianna haqqahu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi azimun. Karena sesungguhnya hak Nabi ke atas umatnya, hak Nabi kita ke atas umatnya itu sangat besar. Ya, kita punya hak, Nabi punya hak kepada kita, dan kita punya kewajiban kepada Nabi. Apa jasa Nabi kepada kita? Jasa Nabi tanya, mbak tanya. Apa jasa Nabi kita kepada kita ibu-ibu? Nabi lah yang mengenalkan Allah, Nabi yang mengenalkan syariat Islam, Nabi yang mengenalkan kita siapa Allah. Dia mengajarkan tauhid kepada kita, dia mengajarkan tujuan hidup ini untuk apa di dunia kita ini. Kalau enggak kita seperti binatang, kalau enggak kita seperti hewan. Ya Mak ya? Maka Nabi ini punya manfaat, faedah yang sangat luar biasa. Dan jasanya untuk sampaikan Islam ini kepada kita, Nabi harus perang 10 tahun tidak berhenti perang. Dan Nabi di Mekah selalu dihina, dicaci, mau diancam, mau dibunuh, mau dipenggal kepalanya, dihargakan kepalanya itu sama seperti 300 ekor onta harga Nabi itu. Dijadikan DPO Nabi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi untuk sampai Islam itu Nabi berjuang. Nabi korbankan hartanya, istrinya, anaknya, keluarganya, waktunya. Jadi Nabi sudah besar sekali perjuangannya untuk kita. Maka kita punya kewajiban untuk memuliakan Nabi. Kewajiban kita adalah memuliakan Nabi. Dah. Walau anna ahadahum yaji'u ala ra'sihi aw ala basri. Meskipun seseorang harus datang kepada Nabi di atas kepala. Di atas kepala. Ada yang tidak mampu berjalan. Kalau dia mampu berjalan dengan kepalanya, dia punya kewajiban untuk datang kepada Nabi meskipun dengan kepala. Maka saya tengok ada bapak-bapak jalannya pelan sekali, pelan. Dia udah berjuang tuh. Ya, ada bapak-bapak yang
payah pakai kursi roda didorong, dia udah berjuang tuh. Ya, ada yang berjalan sampai naik betisnya, dia sudah berjuang tuh. Jadi ibaratnya di sini sampai dikatakan bahkan kalau dia cuma mampu berjalan dengan kepalanya, dia wajib datang untuk memuliakan Nabi. Yang kita udah sampai sini kan? Yang kita datang sekuat kita untuk sampai kepada Nabi. Tapi kalau kita sudah upaya antri tidak juga mampu, maka cukuplah masuk ke dalam masjid. Dan kalau dah masuk ke masjid, usahakan mendekat meskipun tidak masuk ke raudhah. Dah. Jadi atau berjalan di atas matanya. Ya, silahkan. Fadal, enggak apa-apa, lewat terus. Saya terakhir janji saya jalan. Enggak usah malu-malu. Nah, jadi kata Nabi meskipun berjalan di atas mata. Kalau tadi di kepala masih untung kan? Ini berjalan di atas matanya. Enggak ada tangan, enggak ada kaki, berarti kepalanya pun sakit. Jalan dengan mata. Untuk ziarah kepada Nabi, wajib bagi dia untuk datang kepada Nabi. Karena Nabi punya jasa besar untuk kita, maka wajib bagi kita untuk memuliakan Nabi. Untuk apa? Li ziyaratihi, jalan dengan kepala, kalau bisa jalan dengan mata, kalau tidak mampu dengan kepala, jalan dengan mata. Untuk apa? Untuk datang berkunjung kepada Nabi. Maka saya kasih gambaran kemarin. Mama sudah meninggal dunia, datang anak ziarah ke kubur, senang tidak dalam kubur tuh? Senang. Allah Ta'ala kasih lihat tuh anak yang datang, Allah kasih lihat itu ayah suaminya yang datang, Allah kasih lihat itu kerabatnya yang datang, senang kita dalam kubur tuh. Nabi demikian juga, umatnya datang dari jauh, bukan cuma orang Saudi Arabia yang datang, bukan Yaman yang datang, bukan Irak, Aceh datang ke sini, jauh sekali itu, naik pesawat, turbulens lagi pesawat menggoncang-goncang lagi itu, rasanya memati kita, ya kalau jatuh. Tapi nekat dia datang ke sini, untuk apa? Untuk datang kunjung Nabi. Dah. Jadi itu menunjukkan bahwa kita meskipun jauh tempatnya, kita sudah berusaha untuk datang berziarah kepada Nabi. Lam yakim bil haqqil ladzi alaihi li nabiyhi. Maka itu belum cukup untuk membalas jasa Nabi. Nah, kita sudah datang jauh-jauh, enggak seberapa dengan perjuangan Nabi untuk menyampaikan Islam ini ke dalam hati kita, untuk sampai keimanan ini ke dalam hati kita, enggak seberapa. Letihnya kita, harta yang ibu-ibu keluarkan, ibu bayar 36 juta, ibu bayar 30 juta, tidak sebanding dengan perjuangan Nabi. Jadi jangan dikatakan kabeh peng lang kujak kena tang anak-anak terus apa lah. Saya datang ke sini enggak ada apa-apa, cuma jalan tengok selfie. Itu berarti orang tidak dapat merasakan bagaimana perjuangan Nabi. Bahkan kita merasakan bahwa ketika kita sudah sampai ke tanah suci ini, kita merasakan bahwa lebih pemberian Allah kepada kita daripada apa yang sudah kita keluarkan. Harta kita keluarkan tidak sebanding dengan nikmat ibadah, apalagi nikmat berziarah kepada Rasulullah. Karena ziarah kepada Rasulullah dalam keadaan wafat sama seperti berziarah kepada Rasulullah dalam keadaan hidup. Jadi enggak ada beda, ya, enggak ada beda. Masa dulu dengan sekarang kita ziarah kepada Nabi, baik masa sahabat ketika ziarah kepada Nabi hidup, maupun masa kita akhir zaman ziarah kepada Nabi dalam keadaan dah wafat, itu tidak ada perbedaan. Jazahullahu 'anil muslimin atammal jaza. Semoga Allah Ta'ala membalas kepada umat muslim yang datang ziarah kepada Rasulullah dengan balasan yang paling sempurna. InsyaAllah kita kumpul dengan Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, dah, sekarang ayo kita muhasabah malam ini, kita istighfar. Dah? Kita istighfar ibu-ibu ya. Mau tobat enggak? Mau tobat enggak? Mau minta maaf enggak sama Allah? Mau minta maaf enggak sama Allah? Yuk. Ya, saya tuntun ya. Ya, semua tunduk kepala aja ya. Tunduk kepala aja semuanya. Osman.